Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Kali ini analisa media akan menanggapin dari argumen Pak Paul Jang ya. Ini akun orang kafir juga ini. Yang dia berbicara ya banyak tanpa dalil, tanpa dasar, tetapi dia berani membuat sesuatu yang tuduhan, fitnah, omongan, dan ocehan-ocehan yang tidak baik. Sebenarnya sih itu hak dia, tapi karena berhubung dia berbicara tanpa dalil, tanpa ayat, tanpa dasar, maka itu juga kita akan luruskan omongan-omongan ocehan orang-orang kafir seperti akun Paul Jang ini ya. Mari kita simak saja ocehan-ocehan orang ini yang berbicara tentang Islam, tentang ajaran Islam itu seperti yang dia ingin coba tampilkan, dan ya biasalah ocehan orang-orang kafir ini ya. Mari kita simak saja langsung. Go. Oh, shalom Pak Alengso. Hat met jou. Goed hoor. Shalom. Prima. Ja, na de liedje kan je bidden voor ons. Awal lahirnya Islam ya. Muhammad itu begitu simpatik ya. Dia begitu seperti orang kebingungan dan seperti orang susah ya. Karena ditolak di mana-mana. Nggak ada yang mau. Bahkan kalau Anda lihat, orang-orang Quraisy juga dikisahkan, siapa yang mau percaya sama penyair kesurupan. Jadi malah Muhammad dituduh berkali-kali ya, dibilang penyair kesurupan atau kahin gitu ya, penyair kesurupan. Jadi menurut sejarahnya itu, di zaman itu banyak orang-orang penyihir-penyihir atau dukun-dukun yang kalau dia mendapat wangsit itu dia nanti menyampaikannya dengan syair. Terus matanya melotot, ngos-ngosan ya, ngos-ngosan ya, kayak orang kayak nafas anak onta dibilang begitu ya. Dan tubuhnya menjadi berat, telinganya berdentang-dentang, terus mulutnya berbuih. Nah, terus waktu dia bangun, terus dia bilang, oh saya dapat wahyu, dia bilang begitu. Nah, sebetulnya hal-hal seperti ini sangat lazim di zaman Muhammad. Dan sehingga Muhammad itu disebut kahin, penyair kesurupan ya, karena bukan hanya menyair saja tapi kesurupan. Nah, mereka dulu nggak kenal kata epilepsi, tetapi sebenarnya itu tanda epilepsi ya, tanda epilepsi atau atau kalau kita mau lihat di dalam kejiwaannya bisa juga schizofren akut ya. Kalau Anda pernah dengar Ahmad Fauzi yang persekusi, ada juga video ini saya. Pak Ahmad Fauzi ini, saya beberapa kali berjumpa beliau ya. Beliau itu seorang penulis yang hebat sekali. Beliau menderita schizofren akut ya, tetapi beliau mengatasinya. Oke. Nah, kita akan tanggapin dulu ya. Di sini si ocehan dari Pak Paul ini membicarakan sejarah tentang kenabian Muhammad SAW yang diturunkan, yang datang pada umat orang-orang kafir Quraisy ya di tanah suci Mekah. Nah, padahal dia lupa sendiri bagaimana yang orang yang disebut mereka itu Yesus atau Isa Al-Masih menyebarkan ajaran Kristen, ajaran Nasrani di bangsa Yahudi, nilainya sangat bertolak belakang karena orang Yahudi malah menolak. Padahal cikal bakal ajaran mereka itu bersumber dari ajaran Yahudi. Tetapi faktanya gagal total. Yesus malah ditolak di Yahudi sana. Bahkan dia dianggap kenabiannya juga ditolak. Kitab Perjanjian Baru ditolak. Padahal cikal bakal ajaran Paul Jang ini, Kristen ini dari bangsa Yahudi. Bahkan kitab sucinya pun dia mengadopsi Perjanjian Lama, kitab Taurat dari bangsa Yahudi. Dia mencoba membandingkan kesuksesan Nabi Muhammad ya, yang dicoba dia goreng-goreng, ujung-ujungnya hal-hal yang sebenarnya tidak masuk di dalam keilmuan, dalam
dalil-dalil dalam Islam itu sendiri, dalam penerimaan wahyu yang tidak sesuai, dia coba untuk goreng-goreng di situ. Tapi nggak masalah, berhubung dia berbicara tanpa dalil, tanpa dasar, ya orang-orang kafir ini ya 0-0 di mata umat Islam, 0 sebenarnya. Karena dia walaupun dia tinggi keilmuan, hitungannya dianggap mereka tinggi, pintar, tapi 0. Karena bicara tanpa dalil, tanpa menyebut dasar, tanpa menyebut dalilnya, ini omong kosong, namanya omong kosong orang-orang kafir ya seperti ini. Kita lanjut kembali ya. Mengatasinya dengan luar biasa sekali. Ya, buku-bukunya Anda bisa bisa dapatkan di Facebooknya Ahmad Fauzi, penyair kesurupan, nabi kesurupan, terus nabi kriminal, ya, kegagalannya Islam di Nusantara dan selanjutnya. Buku-buku beliau bagus ya. Lihat di Facebooknya Ahmad Fauzi, ya. Itu salah satu lulusan terbaik IAIN Semarang, ya. Itu kawan baik saya. Nah, terus beberapa kali orang Islam mencoba mempersekusi, tapi nggak bisa lah, dia kena penyakit, dia punya schizofren akut kok. Nah, istrinya juga demensia, bukan demensia, bipolar. Jadi ya istrinya baik ya. Jadi ini memang sepasang sejoli ini memang sangat unik dan sangat kocak gitu ya. Saya bilang ini kocak ya. Mereka kalau ngomong celemang-celemong kocak ya, kocak sekali. Tetapi berupa kritik sosial sebenarnya. Mereka dari keluarga Muslim yang taat ya, dari pengurus Forum Umat Islam Semarang. Ayahnya itu almarhum ketua Forum Umat Islam Semarang, dan dari keluarga NU ya, dari keluarga NU, namun NU. Kita mau tanggapin kembali ya. Perlu saya sampaikan kepada Pak Paul yang Islam itu, Pak Paul, nggak dibangun atas figur, bukan karena doktrin, figur, tokoh, itu bukan seperti itu ajaran Islam. Ya, ajaran Islam itu dibangun dengan dua fondasi yang besar, yang kuat, yaitu Al-Quran sumbernya dan Al-Hadis. Jadi apabila ada tokoh atau siapapun itu yang menyimpang dengan ajaran Islam, yang menyimpang dengan Al-Quran dan Al-Hadis, ya itu bukan Islam. Jadi kalau dia ngoceh-ngoceh tentang apa saja bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, ya sangat mudah dikatakan bahwa dia orang kafir, orang munafik, orang liberal, ya, orang yang sifatnya sekuler. Jadi ya nggak ada gunanya. Jadi Islam itu nggak bakal bisa digoyang kalau hanya seperti itu, ocehan-ocehan seperti ini gitu loh. Kita lanjut. Sangat kritis sekali, dan itu tadi cara menyampaikannya itu sangat lucu ya. Oke, nanti saya tunjukkan. Beliau mengkritik itu dengan nyelekit ya, gaya-gaya orang Jawa Tengah ya, gayanya nyelekit sekali, cara dia ngomongnya halus tapi nyelekit. Tetapi yang dia kritik adalah sebuah kritik sosial, bukan menghujat ya. Orang Islam ini dikit-dikit ngomongnya menghujat, ngomong dikit-dikit menghujat ya. Nah, itu kita harus kita harus belajar hidup dengan kritikan ya. Orang yang bisa menerima kritikan, negara-negara yang menerima kritikan, yang bisa dikritik itu selalu maju. Anda amatin deh, negara-negara yang bisa dikritik itu selalu maju. Karena orang akan hidup ya, dan kontrol dari masyarakat, bukan dari penguasa, bukan dari mayoritas, dan itu untuk kebaikan bersama. Dikritik itu bukan dengan diintimidasi ya, berbeda. Nah, kalau Anda lihat di negara-negara mayoritas Islam, ya minoritas itu diintimidasi. Saya salah satunya, ya, double minority, saya dipersekusi. Anda juga sama kan, banyak kan? Banyak. Dan itu selalu terjadi di negara-negara mayoritas Islam. Terjadi. Jangan bilang nggak ada. Buta kamu kalau bilang nggak ada. Orang-orang Islam, MUI yang bilang, ya kemarin MUI sempat bilang, Perancis belajarlah toleransi dari Indonesia. Ini compong, MUI ini compong, geblek, tolol, goblok, kuadrat, tangensial. MUI ini kan, Anda lihat ya di MUI belajarlah toleransi di Indonesia. Yusuf Kala juga berkata, seluruh dunia belajar toleransi dari Indonesia. Ngapusi. Seluruh dunia belajar toleransi dari Indonesia. Hampir percaya saya. Maksudnya, percaya kalau Yusuf Kala ngapusi gitu ya.
sekarang Pak Faul ya, kita sekarang bicara fakta saja. Ya, kita berbicara kenyataan dan fakta. Dan ini dibuktikan. Itu dulu yang perlu Anda pahami. Ini telah dibuktikan oleh umat Islam yang ada di Indonesia. Bagaimana toleransi umat Islam di Indonesia itu kepada orang-orang kafir, kepada ajaran-ajaran di luar Islam. Anda bisa lihat faktanya. Ya, yang perlu dibereskan otak Anda adalah Anda harus bisa membedakan mana itu perbuatan pribadi, person, mana itu perbuatan suatu ajaran. Nah, kebanyakan orang-orang kafir seperti Anda ini tidak bisa membedakan gitu loh, mana itu perbuatan pribadi atau suatu konsep ajaran, suatu ajaran, sehingga memukul rata perbuatan person, Anda pukul rata itu suatu ajaran. Nah, ini yang Anda sebenarnya kebanyakan di situ letak, ya saya bilang ya kedunguan namanya gitu loh. Letak kedunguan Anda di situ. Mari kita lanjut kembali ya. Tadi double. Saya bilang nggak ada toleransi di Indonesia. Oh, kalau di Indonesia nggak ada toleransi, kalian orang Islam orang Kristen sudah dibunuhin semua. Oh, sudah banyak orang Kristen dibunuhin, dibakar hidup-hidup, dibom, udah banyak. Ya, bikin gereja dilanggar, nggak ada, bikin gereja dilarang, bikin itu nggak boleh. Udah banyak. Nah, ya kan, inilah perbuatan orang yang nggak bisa membedakan ya antara perbuatan pribadi person dengan suatu perbuatan itu mewakilin agama keseluruhan. Ya, dia kemudian mengkonkretkan contohnya, katanya ngebom, menembakin ya. Bagaimana di luar negeri juga seperti itu. Banyak juga perbuatan person-person yang membuat suatu tindakan-tindakan kriminal. Ya, seperti contoh saya katakan yang membunuhin umat Islam di masjid di Selandia Baru itu dengan tembakan yang brutal itu orang di luar Islam. Ya. Jadi yang membuat Muslim Uighur tersiksa itu perbuatan orang di luar Islam. Yang membuat Kashmir Muslim di India, ya, di daerah-daerah yang seperti di Serbia, yang Bosnia itu, umat Islam di Bosnia itu juga orang-orang kafir yang membuat seperti itu. Jadi dalam posisi ini, itu saya kembalikan lagi kepada si orang kafir ini ya, yang mengatakan bahwa seperti itu dia tidak bisa membedakan antara mana itu perbuatan pribadi person yang bisa dilakukan bukan hanya dari Islam, dari luar agama Islam pun bisa melakukan tindakan-tindakan person gitu loh. Tetapi konkretnya, kenyataannya di Indonesia hidup aman damai, toleransi yang sangat tinggi. Kalau Anda mengatakan, wah itu ada gereja dilarang dibangun, lihat SOP-nya dulu. Karena dalam mendirikan suatu gereja, bangunan ibadah, mendirikan masjid, itu ada standar operasional yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau SOP-nya terpenuhi ya tidak ada pelarangan. Yang jadi masalah kan misalkan seperti ini, saya kasih contoh langsung Pak Paul Jang ya. Biar Anda tidak membuat opini negatif terus hal-hal yang perbuatan pribadi ini. Ada seseorang yang beragama di luar Islam, hidup di lingkungan umat Islam, dia tinggal sendirian di rumah itu gitu loh. Kemudian tiba-tiba dia ada tanah di sana punya, dia bangun gereja. Padahal dia tinggal di itu sendirian, satu keluarga doang gitu loh. Di lingkungan umat Islam itu. Nah, bagaimana prosedurnya ini Anda katakan melarang orang membangun gereja kalau dia sendirian di tempat itu? Nah, ujung-ujungnya kan dia membuat di rumah itu dijadikannya sebagai tempat ibadah dengan mengundang orang di luar lingkungan itu gitu loh. Nah, kemudian orang lingkungan itu protes, nggak terima, disebutlah pelarangan ibadah lah, bla 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 bla. Itu seperti itu. Contohnya saya kasih tahu, itu bisa terjadi. Memang juga tidak tertutup kemungkinan ada perbuatan person-person dari agama tertentu yang melarang kalau prosedurnya tidak sesuai. Tapi dalam hal ini bisa terjadi juga, Pak Paul. Standar operasional yang tidak sesuai tapi dipaksakan untuk membangun suatu tempat ibadah. Itu yang membuat yang sebenarnya Anda ini hanya baru argumen kosong doang gitu loh. Kita lanjut. Contoh kemarin ketika kasus G30 SPKI, total yang dibunuh oleh PKI hanya 500 orang. Kalau itu pun benar ada buktinya, ya, kalaupun itu terbukti PKI yang melakukan, maksimum 500. Tapi Anda tahu berapa juta yang dibunuh oleh orang Islam sambil teriak-teriak Allahu Akbar? Dari 500 ekor yang dibunuh itu, dibalasnya itu berjuta-juta.
angkanya bahkan ada yang tulis minimum 500.000, minimum 500.000, minimum ya, dari Komnas HAM minimum. Tetapi sebenarnya sampai 2 jutaan, ya sampai 2 jutaan yang dibunuh atas nama Allah Akbar demi membalas. Coba pembalasannya begitu rupa ya, padahal belum tentu Partai Komunis yang melakukan. Bahkan di dalam semua simposium-simposium yang dilakukan di Indonesia, terbukti itu ulahnya Orde Baru, Soeharto, bukan dari PKI. Karena nggak mungkin Soeharto nggak tahu. Jadi itu terjadi seperti didorong, dibiarkan, karena Soeharto mau menggulingkan 7 jenderal ini. Jadi apalagi Soeharto ini dengan para jenderal ini slack ya. Makanya Nasution pun kalau Anda lihat dalam tulisannya Nasution, sampai akhir hayatnya Nasution pun, waktu Soekarno meninggal, Nasution mau tengok itu sama si Prabowo itu ini ya dikasarin sama Prabowo. Anda lihat ya di biografinya Nasution itu, mereka berseberangan, dan Ahmad Yani dan Nasution adalah salah satu pengganti kuat. Namun saya nggak mau cerita politik ya, cuma kita lagi cerita saja. Nah, kalau Anda melihat di dalam sejarahnya lagi, kita balik ya ke topik kita. Dari lahir. Kita tanggapin dulu sedikit ya masalah ya, ini sebenarnya tidak terlalu penting saya tanggapin, tapi perlu juga saya berbicara sedikit masalah PKI. Sebenarnya PKI itu kan sudah beberapa kali dia mengkhianatin, memberontak tuh sudah berapa kali. Ya, bukan hanya terakhir yang dia membunuh 7 jenderal itu, Pak Paul Jang. Dia memberontak itu sudah 2 kali. Jadi dalam posisi ini semua argumen Anda yang mengatakan mengatakan berargumen positif terhadap PKI ya nilainya kosong. Karena bukan 1 kali dia berbuat. Itu yang jadi masalah. Jadi dengan dia berbuat 2 kali pemberontak itu terjadi, itu sudah nilai sangat negatif sekali apa yang dilakukan oleh PKI itu. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu menjawab ini karena bukan jalur agama yang perlu saya perkuat dalam hal ini. Kita lanjut aja dulu ya. Ketika Islam pertama kali dia di legenda ya, karena Muhammad itu adalah sebuah fiksi bagi saya. Namun dari cerita fiksi ini kita lihat ketika Muhammad itu pertama kali siarkan Islam, ya, terjadi kasus pembunuhan terhadap Quraisy. Ya, coba ya. Si Paul mengatakan itu fiksi. Kalau fiksi itu kan sesuatu kejadian yang tidak benar. Faktanya Nabi Muhammad mempunyai kitab suci Al-Quran. Itu apa fiksi, Pak Paul? Ya kan? Faktanya Nabi Muhammad itu diturunkan Allah kitab suci yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, tidak menolak kitab-kitab sebelumnya. Jadi itu apa fiksi, Pak Paul? Nah, faktanya Nabi Muhammad bisa besar, diakuin di seluruh dunia dan dia termasuk tokoh nomor 1. Bahkan bukan dari Islam yang mengakuin itu, dari orang kafir sendiri. Dari penulis buku, dari suatu penelitian yang mengatakan Nabi Muhammad itu nomor 1 di dunia. Jadi apakah itu fiksi? Jadi semua argumen Anda ini sebenarnya tertolak sendiri dari orang-orang dari Anda sendiri, Pak Paul. Urutan nomor pertama kok Nabi Muhammad Anda katakan fiksi, ini kan suatu argumen kosong. Para kafilah ini bedakan kafilah, khilafah dan khalifah ya. Dan kilaflah itu beda lagi, kilaflah itu beda lagi. Nah, kalau kafilah ini adalah rombongan pedagang ya. Nah, para kafilah ini lagi jalan, kafilah Quraisy ini, terus di tengah jalan disergap oleh 300 pasukannya Muhammad, pasukan Islam. Nah, 1.000 orang Quraisy yang lagi jalan ini, mereka kan rombongan dagang, mereka bukan pasukan perang. Lalu diserbu 300 orang, lalu intinya berhasil dibantai semuanya. Dan itulah Idul Fitri yang pertama, merayakan Idul Fitri yang pertama, hari kemenangan terhadap para kafilah-kafilah ini ya, disergap dan dibantai tanpa mereka ngerti dosanya apa. Ya. Mungkin ada yang menghina Islam, tetapi kan sebenarnya itu tidak terjadi. Ini sebenarnya ocehan dari Pak Pauli, mungkin dia mendengar dari para misionaris yang lain saja. Karena sebenarnya itu tidak ada termuat di dalam dalil yang seperti itu, mengatakan bahwa
para pedagang itu dibantai oleh Nabi Muhammad. Justru Nabi Muhammad itu pada saat datang ke tanah di Mekah, di pada kasir terusir malah gitu loh. Nabi Muhammad malah terusir dari Mekah, itu malah terusir ke Madinah. Bagaimana mau membantai pasukan orang Quraisy kalau membantai pedagang-pedagang kabilah itu, kalau misalkan Nabi Muhammad itu sendiri malah terusir dari Mekah, diusir oleh orang kafir Quraisy yang berada di Mekah. Jadi dalam posisi seperti ini, ocehan-ocehan yang sebenarnya tanpa dalil juga dari Pak Paul ini ya, tapi saya akan langsung jawab juga gitu loh, agar tidak ada nilai negatif dari argumen opini yang menyesatkan dari Pak Paul ini. Kita lanjut. Kafilah itu menghina Islam. Nah, itu sama. Ya, yang nulis yang dianggap menghina kan sebenarnya Charlie Hebdo. Kan sudah pernah dibunuh sama orang Islam 5 tahun yang lalu. Charlie Hebdo berondong itu kan. Berat. 4 atau 5 orang yang mati, belum yang luka-luka. Kantornya itu diobrak-abrik. Masih kurang. Ya. Orang yang nggak tahu menau dibunuh di dalam gereja. Emang salahnya dia apa sama Islam orang yang di dalam gereja itu? Charlie Hebdo itu ateis ya. Bahkan gereja aja, Tuhan Yesus aja dihujat. Salahnya apa? Harusnya kan orang Kristen ini kan ikut marah sama Charlie Hebdo. Tapi kan nggak marah, malah dibunuh sama orang Islam. Yang dibina tambah nggak tahu lagi, tambah bingung lagi yang dibina ini. Nggak ngerti. Ada nenek-nenek umur 70 tahun. Dibunuh juga ya. Biarawati ya, umur 70 tahun dibunuh juga. Pokoknya dibunuh aja pokoknya. Nah, itulah pembalasan Islam. Nah, itu dari mana asal usulnya? Ya karena dari asal usulnya dari Muhammad. Satu yang bersalah, seluruh sukunya itu bantai semua. Nah, kalau Anda lihat juga bagaimana Muhammad itu mengekspansi, dia dengan membantai, dengan membunuh. Dari awal Islam itu memang disiarkan dengan pedang. Makanya kemarin saya Suaranya kedengeran Pak Paul. Suaranya nggak ada. Suaranya Pak. tes. Oke, Mantap. ya. Ya, gangguan lagi seperti biasa. Ya, saya harap suaranya yang ini jelas ya. Yang ini suaranya jelas, saya harap. Oke, nanti Anda bisa cek. Saya mau kasih Anda, ya. Coba Anda lihat. Ya, Anda lihat di yang ini ya, Joseph Alusang, In the Shadow of Sword. Ini bukunya ya. Kelihatan ya, In the Shadow of Sword. Sebentar, ini kayaknya ada yang salah saya nih. Versi bahasa Indonesia-nya nggak ada ya buku itu ya? Belum ada. Masalahnya belum ada. Sebentar ya. Ya. Nah, bukunya Tom Holland ini sayang belum ada versi bahasa Indonesianya ya. Anda bisa dapatkan buku ini di Amazon ya. Saya beli di Amazon kemarin ya. Saya beli di Amazon. Bukunya Tom Holland ini sangat bagus sekali ya. Beliau ini sejarawan, salah satu penulis yang Rubicon, kejatuhan Roma ya, Rubicon, judulnya Rubicon. Sayang belum ada versi bahasa Indonesianya ya. Anda bisa dapatkan. Sepertinya di YouTube nggak ada gambar ya? Di YouTube-nya nggak ada gambar ya. Iya. Sangat bagus sekali ya. Beliau ini Oke, terima kasih buat monitornya ya. Oke. Oke. Ya. Nah, ya ini
Ini memang dari berapa hari ini gangguan lagi ya, ada berapa hari gangguan lagi. Ternyata bukan laptopnya yang rusak ya. Kemarin itu tetangga ada pindah-pindah, ya ada senggol kabel wifi kita, karena kita satu lantai, wifi-nya dipakai 3 keluarga ya. Wifi 3 keluarga, gedungnya ini saya kemarin udah minta sendiri, tapi nggak boleh ya, nggak boleh, harus memang itu aturan dari yang punya rumah begitu ya, udahlah yang punya gedung begitu ya, harus bareng-bareng karena itu ada akun-akun tertentu ya, nggak apa-apa. Jadi saudara, saat ini yang sangat lucu ya, nanti buku ini tadi ya, Indonesia The Oxford ini juga dijelaskan bagaimana bangkitnya Islam, terus kelahiran Islam, bangkitnya Islam, terus bagaimana dia menjadi agama yang mendunia ya, dan itu sangat dia ceritakan detail. Satu lagi bukunya ini ya, Islamic Geographic, sebentar saya ambilkan, sebentar ya. Sebentar. Iya. Oke, bentar ya. Masih agak lemot internetnya, jadi belum bisa ambilin gambar. Nah, Islamic Geographic ini juga terkenal ya. Di beberapa ininya ada bukunya Dan Gibson yang nulis ya. Dan Gibson, Anda bisa cek belinya di Amazon juga ada ya. Harganya kira-kira 40 euro atau 40 dolar, saya lupa ya. 40 euro atau 40 dolar. Itu nanti di situ ada tabel perang-perangnya Islam ya. Seluruh historis pertumpahan darah di dalam invasinya Islam. Mulai di halaman 384. Nanti sebentar ya, nanti saya tunjukkan. Coba saya foto dulu, nanti saya foto terus nanti saya tampilkan di ini ya. Saya foto terus saya tampilkan dari share screen aja. Foto. Oke. Kita akan tanggapin kembali ya. Sebenarnya Pak Paul Jang ini lupa diri ya, lupa daratan. Kalau merujuk ke ajaran dia sendiri, kegagalan yang dicapai oleh Yesus atau Isa Al-Masih yang meneruskan ajaran Nabi Musa di bangsa Israel, yang faktanya orang Yahudi menolak kenabian daripada Isa Al-Masih, kenabian daripada Yesus Kristus, itu faktanya. Padahal Yesus itu datang sesuai Matius 5 ayat 17-19 meneruskan ajaran Yahudi untuk mencari domba-domba yang tersesat di lingkungan bangsa Israel tersebut. Faktanya sampai saat ini orang Yahudi menolak gitu loh. Kebenaran ajaran Yesus atau Isa Al-Masih ini ditolak, kenabiannya pun ditolak oleh bangsa Yahudi. Nah, ini kan suatu kegagalan. Nah, dia mencoba untuk mendatangi Islam yang sudah sukses, yang dengan berbagai macam cara. Islam ternyata sukses untuk mengembangkan ajaran Islam itu sendiri ke seluruh dunia. Berbanding terbalik dengan Yesus dengan murid-muridnya yang semua menjadikan martir, yang dibunuh oleh tentara Romawi. Coba Anda bayangkan, coba Anda renungkan di sini. Mana yang lebih sukses? Antara Islam yang meneruskan ajaran Abraham, yang berani melawan para orang-orang yang ingin menghalangi ajaran Islam itu sendiri, dibanding dengan ajaran Kristen yang semuanya dibantai habis oleh tentara Romawi pada masa itu, termasuk 12 muridnya itu. Anda bisa bayangkan itu gitu loh. Ini yang dikatakan Pak Paul Jal sukses. Nah, bahkan Islamlah yang berhasil menolong para Kristen di Konstantinopel pada saat itu dijajah, diperangi oleh Kristen Romawi ya. Kristen Romawi pada saat itu kan perang saudara mereka, perang salib 1, perang salib 2, perang salib 3, di mana pasukan Muslim pada saat itu belum membebaskan Konstantinopel.
ya, yang sekarang ini ada Masjid Hagia Sophia itu di Turki sana. Jadi dalam hal ini ternyata Islam berani melawan penjajah, melawan Romawi, Kristen Romawi yang pada masa itu. Nah, Anda bisa bayangkan sendiri bagaimana kejamnya, bagaimana pengaruhnya pada masa itu, kekuatan Romawi itu bisa ditaklukkan oleh kerajaan Islam. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya ocehan dari Pak Paul ini tertolak sendiri dengan sejarah dia sendiri gitu loh, dalam sejarah agama dia sendiri. Kita lanjut kembali ya. Oke, satu. Nah, jadi foto ini nanti kalau share screen Anda jadi bisa lihat secara lebih detail gitu ya. Nah, balik lagi ketika kita belajar sejarah Islam yang dari Muhammad, maka Anda tidak akan lepas dari informasi pertumpahan darah oleh Islam, dan itu merupakan satu kebanggaan bagi Islam, satu prestasi, dan itu yang selalu diseru-serukan di dalam Islam, dan mereka bangga kalau mereka bisa mati di dalam perang. Kalau mereka bisa mati dalam perang Islam itu, mereka bangga. Nah, sekarang Anda bisa jawab Pak Paul ya. Bagaimana dengan sejarah Perang Salib 1, itu perang saudara ya. Anda lihat sendiri. Perang Salib 2, Perang Salib 3, itu bukan dengan orang di luar Islam, bukan di luar Kristen. Itu perang saudara antara agama Kristen itu sendiri. Bagaimana Anda bisa menilai itu sesuatu yang benar? Sedangkan sesama saudara sendiri berperang pada saat itu. Nah, jadi Anda menilai seseorang itu dengan tidak berperang, kata Anda, dengan Islam itu suka berperang, tetapi yang diperangin umat Islam itu orang-orang kafir Quraisy yang pada saat itu. Nah, kemudian Anda mencoba untuk menggoreng tentang Islam itu dengan perang, Anda lupa diri. Padahal di dalam Kristen itu ada perang Salib 1, itu bukan dengan orang di luar Kristen, tetapi sesama Kristen. Perang Salib 2, Perang Salib 3. Jadi dalam hal ini Anda mencoba menggoreng-goreng Islam berperang, Anda lupa diri bahwa perang Salib 1, 2, 3 itu bukan dengan orang di luar Kristen, tetapi sesama saudaranya sendiri berperang. Makanya kekuatan Kristen pada saat itu lemah, karena mereka perang saudara. Kemudian Islam masuk di Konstantinopel, hancurlah kerajaan Romawi tersebut, hancurlah pertahanan Romawi. Makanya Turki itu bisa dikuasain, Konstantinopel bisa dikuasain. Nah, ini sudah menunjukkan bagaimana Anda katakan tidak berperang Kristen gitu loh. Ada perang salib kok. Bagaimana Anda mencoba menolak sesuatu yang Anda pungkiri sendiri dalam hal ini. Kita lanjut. Oke, sampai terakhir. Wah, ini banyak sekali ternyata. Waduh, appendixnya banyak sekali nih. Oke, kita mulai dari yang perang salib aja. Ini aja deh. Oke. Ya, oke. Saya share screen ya. Saya share screen sekarang. Share content screen. Ya, mudah-mudahan bisa kelihatan. Anda lihat di foto sebentar bukunya ini ya. Ini saya ambil dari ini ya, dari bukunya Dan Gibson ya, dari bukunya Dan Gibson. Anda bisa cek, lihat di layar Anda. Ya, ini dari lahirnya Muhammad, dan ini kemudian mulai dari Muhammad bekerja dengan Khadijah. Lihat yang paling kiri atas itu ya. Nah, lihat begitu yang sebelah kanan, Anda lihat yang sebelah kanan ya, tahun 624 itu ada angkanya. Itu perang Badar.
Itu perang pertamanya Islam itu ya, perang Badar. Ya, yang di sebelah kanan ini maksud saya ya, yang ada gambarnya pedang-pedang ini, ya, yang ada gambarnya pedang-pedang itu. Ya, oke. Foto. Itu semua pedang-pedang semua tuh, ya. Perang terus, setiap tahun mereka perang, selalu ada perang, ya. Semua perang. Bahkan sampai matinya Muhammad, sampai tahun 900-an mereka perang terus. Para Rasidun ini, para sahabat Muhammad ini, ya, yang naik tanpa pertumpahan, yang naik jadi pemimpin tanpa pertumpahan bareng ini cuma si Abu Bakar aja, bapaknya Aisyah, ya. Yang lainnya semua dengan pertumpahan darah. Semuanya dengan pertumpahan darah. Rasidun ini. Bahkan di Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah pun perang, ya. Perang. Ali dengan Aisyah pun perang. Ya. Itu ya. Faktanya yang ada di dalam Islam, ya, itulah faktanya yang ada di dalam Islam. Perang sepanjang masa. Ini bukunya ya. Anda bisa lihat, saya tunjukkan ya, ini bukunya ya, buku seperti ini nih. Ya, Quranic Geographic, kebalik, Quranic Geographic. Judulnya ini, ya, ini saya beli yang hardcover ya. Ada kalau yang enggak hardcover cuma beda 5 euro kalau nggak salah. Jadi saya beli hardcover supaya awet ya. Quranic Geographic. Nah, si Dan Gibson ini dia fasih berbahasa Arab karena orang tuanya pernah tinggal di Arab, dan beliau juga waktu riset juga selama 7 tahun ya, dia riset benar-benar di Arab. Dia katakan semua background geografi yang ada di Al-Quran itu sebenarnya bukan setting Mekah. Mekah itu baru ada tahun 800. Jadi semua setting yang ada di Al-Quran ceritanya itu ada di Petra, Yordania. Intinya begitu dia cerita ya. Nah, saya ada berkorespondensi dengan beliau. Mudah-mudahan suatu ketika saya bisa dapat interview eksklusif ya. Saya bilang kalau Pak Dan Gibson ini sangat terkenal di Indonesia, terutama di kalangan Muslim. Karena para Muslim ini penasaran dengan tulisannya Pak Dan Gibson ya. Saya bilang begitu. Ya mudah-mudahan dibalas ya. Oke. Nah, kita tanggapin kembali ya ocehan dari Pak Paul nih. Dia mengatakan Islam itu katanya dengan perang terus katanya. Nah, padahal dia lupa diri. Apabila dia membuka Bible dia sendiri di Matius 10 ayat 34, Kristiani Said, Yesus datang membawa damai. Yesus dalam Alkitab Said, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, dalam hal ini sebenarnya ini memukul balik ocehan-ocehan dari Pak Paul Jang ini gitu loh. Dia menuduh Islam berperang lah, bla 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 bla. Tapi dia lupa diri. Di Matius 10 ayat 34 itu ternyata Yesus itu membawa bukan untuk membawa damai, tetapi melainkan pedang. Ini pembuktian dalam ayat Bible. Saya berbicara berdasarkan dalil fakta ayat di dalam Bible Anda, Pak Paul, bukan ocehan kosong seperti Anda. Ya. Nah, ini saya tampilkan kembali di Lukas 12 ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan. Kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Ini Anda bisa lihat di Lukas 12 ayat 51. Jadi kalau Anda mengatakan mencoba menggiring opini negatif kepada ajaran Islam, Anda koreksi dulu Bible Anda. Yesus itu membawa pedang, bukan membawa damai. Ini saya berdasarkan dalil, Pak Paul, nggak asal ngomong. Anda lihat di Matius 10 ayat 34, di Lukas 12 ayat 51. Jadi ocehan Anda ini terbantahkan sendiri. Anda mencoba untuk membela-bela ajaran agama Anda. Ternyata justru di Bible Anda sendiri
itu membawa pedang Yesus itu gitu loh. Ya, kita lanjut. Nah, katanya sibuk sekali ya. Oke. Anyway, jadi kalau Anda lihat perang-perang itu semua, ya mulai dari mereka anggap saja mereka di Mekah, anggap saja. Kemudian mereka ekspansi ke Madinah. Dan di Madinah pun mereka Quran itu turun dalam dua bagian ya, di Mekah dan di Madinah. Yang di Mekah Saya luruskan dulu ya. Nabi Muhammad tidak mengekspansi di Madinah ya. Nabi Muhammad malah disambut oleh umat orang-orang di Madinah itu dengan damai. Tidak ada ekspansi. Makanya dikenal pada saat itu ada kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Jadi ocehan ekspansi peperangan di Madinah pada saat Nabi Muhammad ke Madinah itu terbantahkan sendiri. Bahkan perjanjiannya pun sampai saat ini itu terbukukan dengan perjanjian Hudaybiyah namanya di Madinah itu. Jadi ocehan Pak Paul ini, makanya saya katakan ini ocehan kosong doang gitu loh. Tanpa data, tanpa fakta, tanpa dalil. Nah, tapi berani mengoceh. Ini gambaran orang-orang kafir yang amburadul ini seperti ini gitu loh. Ya, ini gambaran orang-orang kafir amburadul. Karena apa? Karena dia bicara tanpa dalil. Kalau saya faktakan dengan dalil, saya buktikan bahwa Yesus itu datang ternyata dia membawa pedang. Ya, bukan damai melainkan pedang. Matius 10 ayat 34. Nah, ini faktanya. Kita lanjut. Ya, dan Madiniyah. Makanya kalau Anda mendengar di Indonesia para pemimpin itu Amin Rais, Cecep siapa itu ya, ya berseru-seru Indonesia masyarakat madani, itu maksudnya mau menciptakan Indonesia itu seperti Islam di Madinah. Orang Nasrani disingkirkan, orang Yahudi disingkirkan, yang boleh berkuasa hanya orang-orang Kristen, dan terjadi eksekusi terhadap minoritas. Kamu yang tidak mau jadi Islam, ya kamu bayar boleh, tinggal tapi bayar pajak yang mahal sekali. Coba ya. Ini kan lucu. Argumen odong-odong namanya gitu. Argumen odong-odong ini berbicara tanpa dalil. Padahal Islam itu di Madinah itu dibuat perjanjian Hudaybiyah namanya. Ada orang Yahudi, orang Kristen, ya. Jadi dalam posisi seperti itu tidak ada pertempuran, pertentangan di Madinah, malah sama-sama menjaga kota Madinah itu bersama dengan Nabi Muhammad yang tinggal di situ, ketentraman kota di kota Madinah pada saat itu. Jadi dalam hal ini ocehan Pak Paul ini kebodohan sendiri gitu loh. Silahkan buka sejarah Islam, fakta sejarah Islam, buka Pak Paul. Tarik Islam tuh buka. Apakah Islam di Madinah itu dikembangkan dengan pedang? Tidak. Tidak ada peperangan di Madinah pada saat Nabi Muhammad datang menjadi kaum yang datang ke sana. Makanya ada dua kaum di sana. Kaum Ansar dikenal dengan Muhajirin, dan ada bangsa Quraisy, bangsa Yahudi, bangsa Nasrani, ya agama Nasrani itu mereka hidup damai dengan perjanjian Hudaybiyah itu gitu loh. Kita lanjut. Ya, itulah sebabnya gereja-gereja yang tidak diganggu sama orang Islam itu membayar ya, sama organisasi radikal Islam itu bayar kita itu. Jangan bilang nggak bayar, aduh bohong itu. Hanya kita bayarnya dengan cara halus. Ya, bayar dengan halus. Gereja besar itu di Surabaya, waktu membangun itu, wah dicegat itu. Waktu pertama kali bangun, itu dicegat, nggak boleh bangun. Terus si gembalanya ini pinter, ya, dia undang semua tokoh-tokoh masyarakat, pesantren-pesantren, kasih uang, kasih sepeda gunung. Pokoknya waktu itu untuk CSR ya, customer social, untuk corporate social responsibility kalau dalam perusahaan. Ini kan sebenarnya ocehan yang sebenarnya ya omong kosong, saya katakan nggak bisa dibuktikan Pak Paul. Jadi ya ocehan-ocehan yang seperti ini saya nggak terlalu menanggapin ya, omong kosong ya. Mari kita lanjut kembali. Jago pakai CSR segala, itu habisnya itu bilang sekitar lebih dari 1 miliar sampai ya mungkin 4 miliaran begitu ya, dibagi semua sepeda gunung, semua santri dikasih sepeda gunung. Akhirnya gereja itu nggak pernah diganggu sampai sekarang ya, tapi tiap bulan tetap setoran dalam bentuk yang halus, beras apa, kita bentuk sebagai CSR, corporate social responsibility. Ya, ini ada
komentar merpati putih. Sampai sekarang kita orang Kristen nggak diapa-apain, ya kamu buta berarti. Kalau nggak diapa-apain kamu buta. Tiap minggu gereja ditutup kamu nggak tahu. Ya, padahal itu sudah di mana-mana, itu di YouTube saya juga ada, di YouTubers Kristen ada, tiap minggu itu selalu ada gereja ditutup. Di zaman Jokowi yang secara resmi terdaftar 200 gereja ditutup. Ya, kalau kamu nggak diapa-apain ya kamu buta berarti. Ya, dan orang-orang Kristen itu selalu mengalami diskriminasi ya. Orang-orang Islam yang jadi Kristen juga KTP-nya mau ganti itu ya susah, mesti bayar. Nah, Pak Cang mengcounter ini merpati putih mengatakan bahwa Paul Cang itu penuh kebencian itu di live chat-nya itu, tolong Pak Cang di counter. Oke, sebentar, saya tadi belum baca soalnya bilang saya nggak benci ya. Kalau saya benci saya nggak mungkin pertaruhkan anak istri saya setiap hari tampil sama saya tunjukkan. Emang saya gila? Saya itu mengasihi orang Islam, saya mengasihi Indonesia ya. Saya dari tahun 90 saya berdoa untuk Indonesia. Dan saya masuk ke sarang-sarang Islam. Ya, saya injili mereka, saya baptis mereka, ya. Dan orang Edi Prayitno tahu persis sepak terjang saya. Saya samperin AWF dulu, ya. Yudi Mulyana saya injilin. Dulu Yudi Mulyana radikal ya. Saya mau digebukin sama Yudi Mulyana, mau dibawa ke penjara, saya mau dilaporin polisi loh. Gara-gara saya dibilang mau mengkristenkan dia. Ya, tetapi saya waktu itu percaya. Nah, akhirnya kan ketemu Tuhan Yesus kan Yudi Mulyana. Ali Makrus itu saya ke Surabaya, saya ketemu Ali Makrus. Akhirnya saya baptis Ali Makrus. Saya baptis ya 2017. Yudi Mulyana kan akhirnya dibaptis juga kan, nah, waktu itu 2017 Oktober saya ketemu dua-duanya tuh ya, saya borong semua sebelum saya berangkat itu, saya borong semua, saya samperin semua mereka itu. Jadi kalau saya bilang benci, ngapain saya nginjilin mereka, saya baptis mereka, ya nggak, saya mengasihi ya, hanya bahasa saya memang vulgar, dan yang saya katakan adalah sebuah realita. Kalau Anda tidak tahu realita ini, Anda sangat naif ya. Kalau Anda tidak tahu realitanya sangat naif. Gereja. Nah, saya akan jawab ya. Realita, argumen, opini sendiri itu Pak Paul. Tetapi berbicara tentang suatu ajaran itu 0-0. Tong kosong namanya. Apabila Anda berbicara suatu ajaran agama, itu Anda harus sertakan dalil, dasar. Karena itulah dasarnya. Tidak bisa diocehin sendiri ya. Kalau ocehin sendiri monyet aja bisa berbicara seperti itu. Monyet, beo itu diatur seperti itu bisa bicara tanpa dalil, tanpa dasar, ngomong seperti Anda ya bisa. Monyet, burung-burung beo cuma asal jiplak ngomong ya bisa. Karena Anda berbicara tidak ada disertai dengan dasar, dengan dalil, apalagi berbicara tentang suatu agama gitu loh. Itu sebenarnya sih saya tidak terlalu risau seperti Anda ini, karena Anda bicara tidak berdasarkan dalil. Hanya saja saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara saya semuslim ya, yang belum mengetahui bahwa ini sebenarnya hanya argumen kosong, logika-logika yang mereka mudah bisa terpengaruh gitu loh. Makanya saya membuat video ini untuk argumen refleksnya. Sebenarnya tidak ada dalil dasar yang saya perlu pikir kuras otak saya untuk menjawab Anda. Karena Anda berbicara tentang suatu ajaran agama berdasarkan opini doang. Jadi nggak terlalu menguras perhatian saya untuk mencarikan dasar dalil yang kuat untuk membantah itu. Tapi karena berhubung Anda hanya bicara cuak-cuak, omong kosong, ya nggak terlalu menguras pikiran saya untuk mencari jawaban, untuk membuat argumen bahwa ini sebenarnya benar atau tidak. Nggak terlalu memikirkan itu saya. Sangat mudah sebenarnya membantah Anda ini gitu loh. Karena argumen kosong doang. Kita lanjut. Ya, Meliana di penjara 18 bulan, yang bakar vihara cuma dapat 3 bulan. Kalau Anda nggak tahu ini, berarti Anda buta. Pak Paul, Iya. pengen tanya dong. Boleh. Itu kenapa sih babi sama anjing kok Pak diharamin bener Pak Paul? Karena enak. Hah? Karena enak. Bukan karena enak Pak Paul. Jadi Pak Paul begini, saya nggak berani pasang muka nih Pak Paul ya. Nah,
Saya berani pasang kamera nih Pak Paul. Nah ya, di sini Pak Paul ditanya pada saat itu mengapa babi dan anjing itu diharamkan. Dia bilang karena enak. Itu berarti dia kan berbicara ini asal ngomong. Ya, berbicara dia asal ngomong. Mari kita lihat di dalam Bible mereka sendiri, kita cek. Jadi babi itu Pak Paul, ini benar nih Pak Paul. Itu kan babi, dia dendam sekali sama babi Pak Paul. Karena Yesus kan pernah masukin mereka ke babi terus itu binatang semua. Saya juga nggak makan babi kok. Nggak apa-apa kan? Iya, tapi saya nggak makan babi. Sekali sama babi itu karena apa? Babi Yesus masukin mereka ke babi terus mereka binasa. Nah, coba lihat mereka. Bagaimana nih umat apa ini? Coba ya, karena Yesus sendiri pun mengharamkan babi dan khamar. Tetapi orang yang cengengesan ini, ketawa ketiwi ini, dia mengikuti ajaran siapa? Ya, dia mengikuti ajaran siapa ini? Coba kita lihat. Ya, Anda silakan buka di dalam Bible Anda tentang babi dalam kitab Taurat Imamat 11 ayat 7 sampai 8. Nah, dalam hal ini ya, itu sudah sangat jelas babi itu diharamkan. Bahkan Yesus pun mengharamkan makan babi. Tetapi pengikutnya ini pengikut apa dulu dalam tanda kutip ya. Pengikut apa dulu? Pengikut Paulus atau pengikut ajaran Yesus? Kalau pengikutan ajaran Yesus nggak makan babi. Karena sesuai dengan Imamat 11 ayat 7 sampai 8. Tapi kalau pengikut Paulus, nah itu lain hal. Ya. Bahkan dalam hal ini juga di Ulangan 14 ayat 8 itu babi kok bisa berubah jadi babi hutan? Mana ini ayatnya yang bisa merubah babi menjadi babi hutan? Coba Anda bisa lihat ya. Nah, kita lanjut dulu ocehan dari orang yang ini yang ketawa ketiwi tentang babi. Ternyata sebenarnya babi pun di dalam Injil mereka itu dilarang. Kita sambil buka ocehan mereka ya. Nah, sama anjing kenapa dia marah juga Pak Paul? Mungkin meniru Taurat kali. Kan saya juga Advent. Kan kalau Taurat kan semua dilarang dong, kelinci juga dilarang. Kenapa cuma babi yang sampai nanti begitu Nabi Isa datang akan dibunuh semua babi? Apa salah babi itu Pak Paul? Kok semua babi dibunuh gitu? Tapi kalau Isa datang, semua kayu salib dipatahkan, semua babi itu dibunuh, itu memang karena kita mau pesta, Pak. Kita mau pesta ini PPK, terus bakar. Paling enak kan babi dibakar, ya kan? Anjing tahu Pak Paul kenapa Pak Paul? Kenapa lagi itu kalau anjing itu? Kalau anjing itu masalahnya begitu dilihat sesuatu dia rusuh. Anjing tuh bisa lihat setan. Oh. Makanya makanya kalau setan ya itu karena dia bisa melihat, anjing tuh bisa lihat setan. Iya. Makanya dia nggak mau. Kalau kucing lihat setan tuh cuman ngeong. Kalau anjing tuh nyerang, makanya dia nggak mau. Makanya Jibrilnya nggak boleh masuk rumah yang ada anjingnya ya. Pak Paul kalau miara anjing, malaikat nggak mau datang. Kan malaikat setan yang nggak mau datang Pak Paul. Malaikat jatuh. Dia tidak mengerti nih, orang-orang kafir ini tidak mengerti bahwa makna simbolik yang diisyaratkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang akhir zaman, bahwa Nabi Isa atau Yesus itu datang dengan membunuh babi dan mematahkan salib itu menunjukkan bahwa Isa atau Yesus itu membuktikan kepada umatnya bahwa dia sebenarnya bukan Tuhan gitu loh. Dia ingin menunjukkan kepada umat pengikut dia bahwa sebenarnya dia itu bukan Tuhan yang untuk layak untuk disembah, karena dia hanya sebagai manusia, seorang nabi, seorang rasul. Itu makna yang tersimbolik, makna yang dikatakan akan membunuh babi dan mematahkan salib. Karena orang-orang Kristen kan pemakan babi. Ya, orang-orang Kristen kan menyembah Tuhan dengan berkepribadian, termasuk Tuhan Yesus itu dijadikan Tuhan. Jadi Nabi Isa menurut Islam itu datang, itu simbolik, makna simbolik saja. Masalah membunuh babi, mematahkan salib itu makna simbolik. Bukan babi yang sebenarnya ini. Pemakan babinya itu loh yang diinformasikannya untuk Nabi Isa atau Yesus itu datang lagi kembali yang kedua di bumi. Artinya menyelesaikan masalah bahwa dia itu sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan.
yang patut untuk disembah, itu makna yang tidak sebenarnya yang tentang dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu gitu loh. Kita lanjut ya. Takut katanya sama bawang, katanya Pak Paul. Ya Dracula takut sama bawang juga. Nah, ini saya orang Indonesia Timur. Itu kalau misalnya orang lagi apa katanya ada setan, itu dikasih bawang itu sama goraka sama jahe itu, Bapak. Nah, itu mereka malaikatnya takut mau bawang. Ya kita bisa nilai lah. Itu mereka malaikat apa setan sih? Babi sama anjing. Aduh, ada aja. Serang kan itu. Bapak, gitu. Gitu kan anjing kan? Aduh. Nyelain. Terus mereka takut juga sama bawang gitu. Bawang itu kan setan yang takut sama bawang, Pak Paul. Masa malaikat takut sama bawang? Dracula yang takut sama bawang itu ya. Iya. Udah. Nggak tahu ini ocehan dari mana lagi manusia yang bicara sama Pak Paul ini. Bicara tanpa dalil, tanpa dasar. Ya burung beo juga bisa, monyet tertawa kalau bisa begitu. Bicara agama kok nggak berdasarkan dalil. Jadi bagaimana mau ditanggapin gitu loh. Bagaimana mau ditanggapin bicara ocehan tidak ada dalil. Kalau misalkan ada dalil, nah terus bisa dikoreksi dulu itu dari mana. Bagaimana asbabul nuzulnya, bagaimana asbabul wurudnya suatu hadis. Nah itu yang perlu ditindaklanjutin, yang perlu dijawab. Tapi berhubung ini ocehan yang bersama Pak Paul juga nggak menyebutkan masalah tentang bawang, tentang malaikat. Jadi hadisnya nggak ada, nggak bisa ditunjukin ya. Untuk apa mau nanggepin ocehan seperti ini gitu loh. Kita lanjut ya. Balik ke topik. Gitu aja Ya, Pak Paul. Makasih Pak Paul. ya. Jadi setelah zaman Islam ekspansi itu, kalau Anda lihat Irak dulu itu wilayah Kristen ya, daerah Irak. Kemudian itu kalau Anda lihat di surat 1 Petrus, 2 Petrus, 3 Petrus, itu banyak orang Kristen di Irak ya. Di sana belum ada Islam ya. Mereka orang pembuangan di Babel itu adalah murid-muridnya yang mereka lari, murid-murid Yerusalem dipersekusi, mereka lari ke Irak, dan waktu itu seluruh Irak itu jadi Kristen. Itulah sebabnya banyak orang-orang Kristen Syria yang Oke. Kita lanjut dulu ya menanggapin ocehan dari kedua orang ini. Tadi dia bicara tentang babi. Itu kan sudah jelas diharamkan dalam kitab Taurat, kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Injil. Bahkan Yesus pun tidak memakan babi. Bukan karena Yesus itu orang Yahudi, bukan karena Yesus itu berbudaya Yahudi, karena budaya, tetapi ini di dalam Bible, di dalam firman Tuhan yang menjelaskan bahwa babi itu memang diharamkan, memang tidak boleh dimakan. Ini sesuai dengan ayat-ayat di Imamat tadi yang saya tampilkan. Nah, kemudian kalau Yesus itu nggak dipakai, mengapa ada ayat yang menjelaskan bahwa Yesus itu datang tidak membatalkan kitab Taurat dan kitab para nabi, melainkan menggenapinya Injil karangan Matius 5:17-19. Dalam hal ini ada dua kontradiksi loh yang perlu Anda pahami. Kepada orang-orang yang mendengar ini, Anda harus memahami ini. Dua ayat berkontradiksi. Satu ayat membatalkan kitab Taurat, kemudian ada ayat lain yang mendukung bahwa Yesus itu datang meneruskan ajaran Taurat. Dengan dua ayat berkontradiksi ini di dalam Bible, Anda silahkan renungkan, pilih yang mana, kebenaran mana gitu loh, yang Anda bisa pakai. Apakah mengikuti Paulus, apa mengikuti ajaran Nabi Isa atau Yesus yang benar. Nah ini, ya silakan Anda renungkan. Ini Matius 5:17-19. Karena Yesus itu datang tidak membatalkan ajaran Taurat dan kitab para nabi. Kalau memakan babi berarti itu melanggar. Berarti Yesus melanggar dong. Berarti Yesus melanggar ajaran Taurat dong. Padahal di dalam Matius dia tidak membatalkan kitab Taurat. Kalau Yesus itu dikatakan kalau pengikutnya makan babi, berarti ayat yang menjelaskan Yesus tidak membatalkan hukum Taurat itu terbantahkan sendiri oleh umatnya. Umat yang mana itu dalam tanda kutip umat Paulus atau umat yang benar-benar mengikuti ajaran Yesus. Kita lanjut. Islam meniru ibadahnya. Ya, Islam itu ibadahnya niru orang Kristen Syria. Ya, cara dia sholat, cara dia apa itu semua itu Kristen Syria. Ya, karena di sana mereka punya pola budaya
yang sangat khas di Syria, dan orang-orang Islam, sebetulnya Islam itu lahirnya di sana ya. Orang Syria itu ortodok bukan, bro? Apa? Orang Syria itu termasuk Kristen ortodok bukan? Namanya ortodok Syria kan, ortodok Syria kan. Nah, teman, ortodok ada ortodok Koptik yang di Mesir, dan ada ortodok yang di Syria. Yang di Syria ini dia punya ciri khas cara mereka melakukan ritual ibadahnya itu sangat khas sekali. Karena di dalam kekristenan dibolehkan ya, seperti orang Vatikan dengan Ortodoks Bizantin itu kan beda, simbol dan ritualnya beda. Terus kemudian orang Koptik dengan orang Syria di Vatikan sendiri kan ada banyak sekali ordo. Bahkan karismatika, saya lupa dimasukkan dalam salah satu ordo di Katolik sejak tahun 94 atau 2004 ya, itu karismatika, gerakan karismatik yang pakai bahasa roh, yang pakai tumbang-tumbang itu, yaitu dimasukkan di dalam ordo karismatik, diakui dalam ordo karismatik. Nah, jadi jangan bilang Katolik nggak ada Roh Kudus ya. Nanti orang karismatik ini suka ngawur ini. Ada di Katolik ya, hati-hati di orang-orang Katolik ada dari. Coba Anda bayangkan, mana yang benar nih suatu ajaran ya? Ada Islam Katolik, karismatik, ortodok, bla bla bla. Dalam posisi seperti itu kan tentunya keyakinan mereka itu berbeda-beda. Makanya dia bisa berbeda-beda ajarannya. Maka mana yang benar ajarannya gitu loh. Mana yang benar dalam hal ini? Ya, dalam Islam menanggapi hal seperti ini tentunya pasti ada sesuatu yang salah atau yang melenceng. Nah, silakan Anda menilai mana sesuatu yang dalam ajaran mereka itu yang benar. Nah, jadi Anda sebenarnya Pak Paul selesaikan dulu. Ajaran agama Anda sendiri aja nggak beres. Itu terbentur-bentur dalam posisi mana yang yang dikatakan benar, yang salah. Sebelum Anda berbicara Islam, seharusnya Anda ya selesaikan dulu lah, bereskan dulu lah ajaran agama Anda. Ya, Anda korelasikan lah, Anda jawabin, Anda bantahin tentang ajaran mana yang benar ini. Nah, Anda sendiri kan berargumen, jangan ini bla 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 bla, jangan begini Roh Kudus bla bla. Itu kan dalam sesuatu yang berarti ada sesuatu yang di dalam ajaran agama itu nggak beres gitu loh. Dengan Anda berargumen seperti itu nggak beres itu ajaran. Jadi Anda harus sebelum Anda berbicara Islam, Anda kelarkan aja lah dulu ajaran agama Anda. Sebelum Anda berbicara tentang membuli Islam, menyerang ajaran Islam, ya kelarkan. Itu kita lanjut. Dalam masa-masa Paus Francis ini terjadi ya, ketika gereja Katolik itu ditinggalkan, di zaman Paus Francis ini orang-orang Katolik terjadi kebangunan rohani di Eropa ya, mereka banyak kembali ke gereja ya. Kita melihat caranya Paus Francis begitu terbuka, membuka diri ya, dan itu membuat banyak orang datang ke gereja. Sekarang gereja Katolik mulai dikunjungi orang ya, mulai banyak dikunjungi. Karena itu tradisi, apalagi dengan masuknya Islam ini menyadarkan orang-orang Eropa untuk mereka kembali ke kultur mereka sebagai seorang Katolik ya. Karena asal usulnya kan Katolik dulu sebelum jadi Protestan. Jadi mereka kembali ke kultur, apa sih kulturnya Eropa? Kekristenan ya, Katolik ya, Lutheran, itu kultur dasarnya orang Eropa. Dan terlepas mereka percaya kepada Tuhan atau tidak, mereka melihat orang-orang Islam ini merusak budayanya di Eropa. Makanya mereka kembali ke gereja sebagai kultur. Nah, kita harus membedakan ya, sebagai kultur, sebagai tradisi Eropa. Kemarin saya tampilkan juga Horst Seehofer itu, dia berkata, orang Jerman ya, oposisi Jerman yang paling kuat ya, dia berkata, Eropa, Jerman itu dibangun di atas kultur Kristen. Kemarin Perdana Menterinya Polandia, mereka menolak semua imigran Islam yang ilegal. Tolak semua, keluarin semua dari Polandia, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena bilang, sorry, Polandia bukan dari kultur Islam. Intinya Pak Paul, kan ada dua fakta yang terjadi ya, dalam argumen Anda ini antara Kristen, Katolik dan yang lain. Nah, dalam hal ini sebenarnya Anda sebelum berbicara Islam, kelarkan aja dulu ajaran agama Anda, bereskan dulu intern agama Anda sebelum Anda berbicara Islam, ya. Kita lanjut. Adalah Katolik. Dia bilang tegas, kami Katolik, kami dibangun di atas kultur Katolik. Tegas. Dan saya menghargai itu, ya. Nggak munafik. Nah, tetapi mereka bukannya nggak ada orang Islam, ada, harus legal. Supaya bisa dideteksi, karena nggak tahu yang radikal mana, yang nggak radikal yang mana. Oke, nanti kita ke sana lagi. Sekarang kita balik lagi ya, di zaman ekspansi Islam ke Irak, dibunuh ya. Waktu Islam itu masuk Irak itu, masuk ke Baghdad itu dibunuh semua.
perang lagi, dibunuh lagi. Pergantian khalifat, pergantian kekhalifahan dari para Rasyidun ke para Rasyidun menjadi khalifah Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya ya, itu tumpahan darah ya. Bahkan Bani Umayyah waktu kalah perang sama Rasyidun, mereka lari ya di abad ke-8. Mereka lari. Sebentar saya mute dulu ya supaya. Nah, Bani Umayyah ini waktu kalah perang sama Hashimid ya, sama Bani Abbasiyah, mereka lari ke Cordoba dan diterima dengan baik oleh Raja Spanyol, dikasih tempat. Sama seperti hari ini imigran-imigran yang lari dari perang Islam itu, mereka lari kemari ya, kasih makan lagi. Kemarin saya sudah tunjukkan, satu keluarga bisa terima 32 juta rupiah, satu keluarga ya, satu keluarga Islam, nah, ya, refugee Islam ini bisa terima 32 juta rupiah per bulan. Oh, yang di YouTube siapa yang gajinya lebih dari 10 juta, kalah kamu sama refugee ini ya. Oke, sebentar ya. Oke, untuk review saya kali ini untuk menanggapi ocehan dari Pak Paul Jang ini sampai di sini. Tapi saya hanya menyimpulkan bahwa sebenarnya Pak Paul ini berbicara Islam, sejarah Islam atau apapun dia tidak berdasarkan dalil. Ya, tidak berdasarkan dalil sehingga dia sebenarnya Jadi membaca, Anda bayangin ya, dia sebenarnya membaca referensi-referensi itu, tetapi dia mencoba untuk menggiring opini negatif sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi gitu loh. Nah, berhubung dia tidak membacakan dalil, referensi, maka sangat susah dilacak kebenaran itu. Nah, inilah kebodohan atau odong-odongnya orang ini gitu loh. Berbicara agama tapi tidak berdasarkan fakta dalil. Seharusnya disebutkan ini dalam sejarah Nabi, di sejarah kenabian Nabi Muhammad di hadis berapa, nomor berapa, bla bla. Jadi kan enak ditanggapin. Karena dalam Islam itu patokannya harus bersumber pada dalil dan dasar. Bukan bicara omong kosong, ocehan-ocehan doang gitu loh. Kalau ocehan doang itu burung beo Pak Paul ya, burung beo aja bisa ngomong. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.